ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak paku pakaning warak sakalir nadyan araca miang segor asap temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ingideran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah wa harokatis syahidiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina
wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina fitira bila bas baliyat nimal kana salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya'i tisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitab mistik wa ma'rifati Sunan Kalijogo Kyai Haji Ahmad Qasim qaddallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayulillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atul gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah majelis Rihlatur Rohaniyah Aulia Utis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqbul ya Rabbal alamin. Amin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun atau ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Khodim. Masih bab kidung rumeksa ing wengi. Langsung saja saya bacakan halaman 49. Halaman 49 ya. Penyatuan daya ya. Betul? Ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kidung rumeksa ing wengi juga dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan lahir dan batin dalam hidup ini, termasuk untuk mendapatkan keturunan yang sentosa hidupnya serta luhur budinya. Marilah kita perhatikan 3 bait berikutnya. Kita bacakan. Pagu paaning warak sakalir, najan arcom yang segoro asat, temahan rahayu kabeh apan cariro ayu, ingin teran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasul pinayungan ing yang suksma Ari Adam putraku bagindo ese padukaku ya Musa. Napasku nabi misali luweh Nabi Yakub pamiyarsaning wang, Daud swaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku, Nabi Sulaiman kasakten mami, Nabi Yusuf rupeng wang, Idris ing rambutku Bagindo ngali kuliting wang, Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Usman. Sungsum mingsun Fatimah linuweh Siti Aminah bayuning angga, Ayub ing usus kumangke, Nabi Nuh ing jantung, Nabi Yunus ing otot mani, netraku ya Muhammad, pamuluku Rasul, pinayungan Adam kawan. Sampun pepak sakatai para nabi, yadya sarira tunggal. Kandangnya semua badak
meski batu dan laut mengering, pada akhirnya semua selamat. Sebab badannya selamat. Dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat. Dan semua rasul dalam lindungan Tuhan. Hatiku Adam dan otakku Nabi Sis. Ucapanku ialah Nabi Musa. Napasku Nabi Isa yang amat mulia. Nabi Yakub pendengaranku. Nabi Daud menjadi suaraku. Nabi Ibrahim sebagai nyawaku. Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku. Nabi Yusuf menjadi rupaku. Nabi Idris pada rambutku. Ali sebagai kulitku. Abu Bakar darahku. Dan Umar dagingku. Sedangkan Utsman sebagai tulangku. Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia. Siti Aminah sebagai kekuatan badanku. Nanti Nabi Ayub ada di dalam ususku. Nabi Nuh di dalam jantungku. Nabi Yunus di dalam ototku. Mataku ialah Nabi Muhammad. Air mukaku Rasul dalam lindungan Adam dan Hawa. Maka lengkaplah semua Rasul yang menjadi satu badan. Disebutkan bahwa kayu ajaib, tanah angker, liang landak, gua orang, tanah miring, sarang merak, dan kandang semua badak, batu dan laut menjadi kering, akan menemukan keselamatan semuanya. Badan menjadi selamat karena dikelilingi oleh para bidadari, malaikat, para rasul yang berada di dalam naungan Allah. Tuhan yang maha melindungi. Kalimat pada akhir bait kedua dan awal bait ketiga. Kalimat pada akhir bait kedua dan awal bait ketiga sebenarnya merupakan simbol bagi kehidupan ini. Simbol itu sanepan. Ya, bahasanya disebut bahasa kinayah. Perlu pemahaman. Kayu itu kayu. Kayu dalam bahasa Arab dibaca dengan lidah Jawa menjadi kayu. Ya, kayu aeng, lemah sangar gitu kan. Kayu itu hidup. Yang artinya hidup. Benih hidup disebut sebagai pohon ajaib. Hidupnya namanya kayu atau kayu, ya kan? Kemudian benih hidupnya disebut sebagai pohon ajaib. Pohon ajaib, benih hidup. Sedangkan tanah sebagai tempat tumbuhnya benih dinamakan tanah angker alias tanah keramat. Ya. Karena tanah itu hanya layak ditanami bila dalam keadaan suci dan halal. Ini masih bahasa kinayah ya. Ini baru terjemahan. Baru terjemahan. Nanti kita tafakuri. Liang landak gua orang, tanah miring, sarang merak, dan kandang semua badak merupakan simbol organ perempuan bagi tempat berseminya janin. Yaitu semua merupakan lambang bagi tempat pertumbuhan janin, baik perempuan atau merak maupun lelaki atau badak. Merak lambang perempuan, badak lambang lelaki. Keringnya batu dan tak lautan merupakan wujud dari sperma dan sel telur. Semuanya selamat karena adanya daya dari para bidadari, malaikat dan rasul. Bidadari, malaikat dan rasul yang senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Nanti kita bahas. Keselamatan itu terwujud bukan hanya sekedar bebas
dari gangguan dan petaka, tetapi juga merupakan wujud manunggalnya daya para nabi dan sahabat dalam badan manusia yang menghadirkan kidung tersebut. Adam sebagai manusia pertama dalam kepercayaan Islam, dayanya dihadirkan sebagai hati. Mengapa? Karena hati merupakan tempatnya rasa. Letak hidup ada di dalam rasa. Letak ingsun ada di dalam rasa. Manusia itu rasaku, sedangkan aku adalah rasanya. Al insanu sirri wa ana siruhu. Begitulah bunyi salah satu hadis qudsi. Adam adalah khalifah pertama, sumber budi manusia juga hati. Maka hati manusia juga merupakan tahta bagi yang maha agung. Maka disebut Adam. Dalam perbendaharaan Islam Jawa ada seorang nabi yang tidak banyak dikenal dalam dunia Islam umumnya, yaitu Nabi Sis. Jarang disebut-sebut. Dia diyakini sebagai anak Nabi Adam, yaitu anak nomor 6. Kata Sis berasal dari Sit yang artinya 6, Situn. Karena itu Nabi Sis juga dikenal sebagai Nabi Sita. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa istri Nabi Adam yang disebut Siti Hawa setiap kali melahirkan kembar 2. Tetapi ketika mengandung Sis, ternyata lahir tunggal. Kemudian setiap kali melahirkan kembar 2 lagi. Nabi Sis dikenal sebagai bapak orang-orang bijaksana. Nabi Sis adalah bapak orang-orang yang memiliki daya cipta yang kuat. Menurut kitab Paramayoga karya Ronggo Warsito, para dewa merupakan anak cucu dari Nabi Sis, dan hasil cipta hening dari para dewa itu berwujud kesurgaan, suatu tempat surgawi yang ada di alam metafisik yang disebut surga Suwarga Loka. Suwarga Loka itu daya cipta para dewa. Suwarga itu yang punya orang Jawa. Suwarga Loka. Alam cipta itu memang alamnya otak. Jadi alam cipta itu memang alamnya otak. Jangan keliru loh. Otak bukan pikiran. Otak bukan akal. Otak hanyalah hardware. Hardware. Perangkat keras dari pikiran. Otak itu perangkat keras dari pikiran. Dengan adanya otak itulah manusia bisa berpikir, bisa mencipta, bisa menghasilkan kekuatan pikiran. Jadi wajarlah jika dalam kidung itu Nabi Sis atau Baginda Sis dinyatakan sebagai otak bagi manusia yang mengamalkan kidung tersebut. Pengamal kidung otaknya adalah Nabi Sis, hatinya Nabi Adam. Keren. Itu tawasul namanya. Makanya wasilah sumbernya. Kemudian Nabi Musa dinyatakan sebagai pengucapan dalam kidung. Dalam kidung Nabi Musa sebagai pengucapan. Dia diyakini sebagai seorang nabi yang bercakap-cakap secara langsung dengan Allah. Nabi yang ucapannya dipercaya penuh oleh kaumnya, sehingga mampu melepaskan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun. Maka dalam kidung Rinekso ing wengi ini, daya Nabi Musa diyakini sebagai ucapan pembaca kidung. Pembaca kidung itu ucapan Nabi Musa. Keren. Karena tawasulnya. Yaitu ucapan yang mengandung daya dan kekuatan luar biasa. Ucapannya mengandung daya dan kekuatan yang luar biasa. Maksud dari penempatan Nabi Musa sebagai pengucapan adalah pengharapan terhadap yang dirapalkan.
Ketika sang pembaca doa menyebut semua penyakit, hama dan petaka tidak mengena, maka apa yang diucapkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Sabdo dadi. Tuh. Dalam agama, hal demikian ini disebut wasilah. Di dalam agama, hal tersebut disebut wasilah. Perantaraan, jembatan yang dilalui pembaca dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam kidung ini termuat dengan tegas bahwa semua nabi itu merupakan nabinya orang Islam. Karena itu tidak ada pembedaan atau pilih kasih terhadap para nabi. Nggak boleh beda-bedakan. La nufariku baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan. Itu. Di antara rasul yang satu dengan rasul-rasul yang lain. Semua. Penempatan Nabi Musa dalam doa menunjukkan bahwa Islam yang diajarkan di Jawa merupakan pandangan Islam yang universal. Makanya orang Jawa nggak pernah maksa-maksa harus kayak Jawa. Ada. Ya kan? Orang Islam Jawa nggak ada maksa. Kamu harus kayak Jawa. Enggak. Orang Islam boleh, orang ini boleh. Tetap. Apa? Biasanya nabi-nabi lain dalam Islam hanya disebut-sebut saja sebagai nabi dan Rasulullah. Ya. Biasanya nabi-nabi lain dalam Islam hanya disebut-sebut saja sebagai nabi dan Rasulullah, Nabiullah, Rasulullah. Biasanya cuma dikenal secara historis, dikenal hanya secara sejarah. Namanya sejarah ya kata aja. Atau kisah-kisahnya saja. Kisah-kisah dikenal hanya kisah-kisahnya. Tapi Sunan Kalijogo menempatkannya sebagai nabi yang dijadikan wasilah dalam hidup ini Kalijogo. Semua nabi, semua rasul ditempatkannya sebagai wasilah di dalam hidup ini. Makanya semua nabi, para sahabat dimasukkan dalam kidung rumeksa wengi, keren. Dan Islam juga mengajarkan, Quran juga memerintahkan supaya wabtagu ilaihil wasilah, dan janganlah kalian mencari pasalnya wasilah. Nah, untuk mengetahui makna yang dikandung pada dua bait terakhir, silahkan Anda menyimak bab berikutnya, yaitu bab 4. Bab 4 tentang wasilah. Ya, wasilah. Bab 4 ini membahas dua bait terakhir dari kidung rumeksa ing wengi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca untuk memahami makna yang terkandung di dalam kidung tersebut. Sengaja kedua bait ini dijelaskan tersendiri karena yang menjadi muatan kidungnya adalah pemusatan titik perhatian kepada daya-daya para nabi dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan dibicarakan dalam bab ini adalah olah napas. Mengapa? Karena pernapasan merupakan inti kehidupan manusia. Dengan bisa mengendalikan pernapasan secara teratur, akan diperoleh manfaat lahir dan batin dalam kehidupan ini. Selanjutnya, bab ini menjelaskan masalah wasilah dengan penyatuan daya para nabi dan sahabat nabi, sehingga kita bisa memahami manfaat untuk mengimani para nabi dan rasul yang selama ini juga diimani sebagai para nabi dan Rasulullah. Ya. Nah, sampai di sini dulu kita telaah bersama, kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti berikutnya baru bab olah napas. Nanti kita lebih banyak, dia akan ada pembahasan khusus.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kesimpulan, ada bisa menyimpulkan apa yang dimaksud? Boleh nggak menyimpulkan, boleh. Barangkali ada yang kurang paham. Atau kalau boleh saya menyimpulkan, ya, dari terjemahan dari kidung ya, disebutkan bahwa kayu ajaib tuh di bait yang sebelumnya itu ada kayu aeng gitu ya, lemah sangar gitu ya, kayu aeng lemah sangar di bait yang sebelumnya yang pada minggu-minggu yang lalu. Kayu aeng itu disebut kayu ajaib ya. Kayu itu berasal dari bahasa Arab hayu. Hayu itu artinya hidup ya, hidup itu ajaib. Hidup itu ajaib karena hidup itu sumbernya dari al-hayu. Al-hayu itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna, maka disebut kayu ajaib. Lidah Jawa nyebutnya kayu. Ya kayu, ya kayumu itu kadang-kadang itu padahal ya kayu, ya kayumu itu deh. Kalau lidah Jawa jadi ya kayu, ya kayumu. Tapi karena yakin ya mantap. Ya, itu ya. Tanah angker, ya kan? Lemah sangar kemarin itu. Yang landa. Ini semua adalah bahasa simbol, bahasa kinayah kalau dalam bahasa. Kalau sanepan, bahasa sanepan. Ya, kayu itu sanepannya ya urip, sumber urip adalah Allah, makanya disebut kayu ajaib. Itu adalah hidup, kayu itu hidup, artinya hidup. Kayu. Ya, ada liang sarang merak ya, tanah miring, liang landa, kemudian kandang semua badak, akan menemukan keselamatan semuanya. Itu maksudnya kalau hidup itu kayu, ya kan? Benih hidup itu adalah sesuatu yang akan menjadi pohon kehidupan yang akan tumbuh, ya kan? Tumbuhnya di tanah angker, lemah angker, tanah yang keramat. Kenapa disebut tanah keramat? Tanah yang dijadikan menanam benih itu kan seperti ladang kalau gitu. Nah, ladang itu baru bisa dipajul, bisa ditanami kalau sudah halal. Bisa dipahami ya? Makanya disebut nisaukum harsulakum. Itu disebut tanah angker, tanah keramat, lemah angker. Nah, itu. Jadi ada hidup, ada benih hidup, ada tanah untuk menanam benih. Hidup itu ya Allah. Sumber kehidupan itu kayu. Tuh. Nah, pohon kehidupan ya kalau boleh dibilang ini, kalau kita bilang sperma ya. Ya, benih itu hanya bisa ditanamkan apabila tanahnya itu sudah dihalalkan. Harus melalui pernikahan. Nah, ini asal usul kejadiannya manusia dari itu. Gua landa, kandang merak itu adalah rahim ibu. Nah, di sana dikatakan walaupun tanah kering, lautan asat ya, itu artinya sperma dan ovum bersatu menyatu, tetap akan menemukan keselamatan
Karena di sana sudah dijaga oleh para bidadari, para malaikat dan para rasul. Jadi rasul itu menjaga. Makanya kita nggak boleh membeda-bedakan rasul. Nabi Adam itu juga rasul. Nabi Syekh juga rasul, Nabi Nuh rasul, Nabi Ibrahim rasul. Lanu pariku baina ahadimir rusuli. Ada dalam diri kita menjaga rasul-rasul itu. Ya bukan satu tok. Ya, bisa dipahami ya. Itu makanya jadikan wasilah. Makanya kita kalau tawasul kan ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul, khususon baru Nabi Muhammad karena kita umat Nabi Muhammad. Bisa dipahami Pak ya? Jami itu semua tanpa kecuali, malaikat semua. Karena itu memang sudah diutus oleh Allah menjaga kita ketika ruh kehidupan, benih hidup itu ditanamkan di dalam tanah yang keramat tadi. Bisa dipahami Pak? Ya itu kira-kira, ini sangkan para neng dumadi itu. Makanya dengan adanya semua itu Sunan Kalijogo menempatkan rasul-rasul itu bukan sekedar kisah, bukan sekedar menjadikan cerita, dongeng, bukan. Tapi bagaimana bisa menjadi, menyikapi, sehingga dimasukkan di dalam wasilah. Bisa dipahami Pak ya? Makanya bab keempat itu bab wasilah tadi. Nah, yang dibahas nanti di samping wasilah adalah olah nafas. Nah, bagaimana tentang olah nafas menurut Sunan Kalijogo? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada besok malam atau ya besok malam ya. Berarti insya Allah besok malam, ya kan? Nah, sekarang barangkali ada yang mau didiskusikan, ya monggo silakan. Insya Allah besok kita bahas tentang olah nafas yang hubungannya dengan wasilah. Monggo, Brewon. Kita mau ditanyakan. Silakan, bebas. Apa saja. Ada Pak. Ayo yang kurang-kurang. Ini nanti kita, ini namanya juga bedah buku. Supaya kita nambah wawasan. Kalau sama baca kidungnya malah nggak mudeng. Jadi terjemahannya, kidungnya itu baca inayah. Monggo silakan. Intinya mengingatkan kita tentang asal usul kita, kemudian diingatkan bahwa sejak awal kejadian kita ini sudah dikawal oleh para utusan-utusan yang memang Tuhan utuskan, yaitu para bidadari, para malaikat, para rasul sudah ada. Jadi rasul itu ada. Makanya lapor karena lakum bi Rasulillah uswatun karena ada ngikutin Rasul beres. Ikutin Allah, ikutin Rasul. Silakan, Pak. Ayo. Ada. Silakan. Apa masih bingung? Apa masih bingung?
Kalau disimbolkan hidup ini berasal dari Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup yang meletakkan benih-benih itu, benih hidup atau pohon hidup, yang bukan pohon hidup itu dari tanah. Di sini saya Ya, di sini kan ada ini ya. Alam cipta itu memang alamnya otak. Jangan keliru loh, otak bukan pikiran, otak bukan akal, otak hanyalah hardware. Nah, pertanyaannya perbedaan otak dengan akal itu apa? ini fisiknya HP ya. Ya. Nah, di dalamnya ada otaknya nih. Ya kan? Ini hardware. Ya. Ya. Makanya kalau software, yang di software dalamnya bukan bisa dipahami nggak? Iya, iya. Kan itu pakai bahasa komputer kan itu. Iya, hardware. Hardware kan. Nah, ini kalau ini otak. Akal itu yang ada di dalamnya ini. Yang memiliki daya cipta, bisa WA, bisa telepon, bisa Facebookan, bisa apa itu. Makanya kalau macet, nah yang dibetulin dalamnya bukan luarnya. Luarnya paling cukup ganti casing atau tambah apa ya, kondom gitu ya. Iya. Aksesoris tempel-tempelin. Tapi kalau udah error, dalamnya yang harus diberesin di software ya kan. Bisa dipahami? Bisa. Iya kan daya ciptanya ada di dalam, bukan ini. Paham? Paham. Ya, soalnya kita bicara otak kan di dalam kan susah nyontohnya. Ya. Jadi kalau ini otak, pikiran, akal itu yang di dalamnya ini mesinnya, yang memiliki daya cipta. Sumber daya cipta dari sini, taunya, betul nggak? Iya. Sumber handphone, sumber YouTube, taunya kan dari sini. Tuh, padahal daya ciptanya ada di dalam, bukan ini. Jadi ini unsur yang kerasnya itu, fisiknya ini. Ini otak. Kalau seandainya ini otak, maka yang di dalam itulah daya cipta, pikiran dan akal sama. Kalau ditelusuri nggak kelihatan. Bisa dipahami ya? Dari mana asalnya itu kan nggak kelihatan. Tahu-tahu ada aja kan. Yang muncul hanya ciptanya, dayanya itu kan nggak kelihatan. Kayak kita bikin YouTube begini kan nggak kelihatan. Tahu-tahu nanti setelah jadi. Paham ya? Paham. Ya, itulah akal. Itulah pikiran. Nah, sumbernya dari otak. Makanya insya Allah kalau pikirannya bagus ya, akalnya bagus, hasilnya daya ciptanya mesti bagus. Tapi kalau jahat ya daya ciptanya mesti jahat. Ada lagi? Ayo nggak apa-apa. Nanti sore. Ada lagi? Ini simpel kok ini. Masa mau nanya nih halaman yang 50 nih Pak Kiai. Halaman yang 50 ini kalau pemahaman saya kayaknya ini Halaman berapa Pak? 50 ini. 50. Baik ke yang terakhir itu. Benih hidup disebut sebagai pohon ajaib, sedangkan tanah sebagai tempat tumbuhnya benih dinamakan tanah angker alias tanah keramat. Karena tanah itu hanya layak ditanami bila dalam keadaan suci dan halal. Ini kalau pemahaman saya kok kayak menceritakan kejadian awal manusia Pak ini. Halaman 50. Halaman 50 baik alinea terakhir. Baris terakhir. Halaman 50 Baris terakhir. Ya, Baris mulai terakhir. dari kalimat pada akhir bait kedua dan awal bait ketiga dan seterusnya sampai selesai ini kalau pemahaman saya kayaknya menceritakan kejadian manusia ya. surga. Menceritakan kejadian awal manusia. Iya. Jadi kan kayak dari tanah kan pemahaman saya ya. Tanah itu kan harus dalam keadaan halal. Artinya berarti harus nikah dulu baru Iya, ditanami. itu, Pak. Artinya
saripati daripada tanah itu yang menjadikan bibit manusia maksudnya. Ya. Bibit dari awal kan sperma itu kan timbulnya kan dari saripati tanah. Iya. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan saripati Iya. tanah terus disimpan di sini jadi sperma, jadi bibit di situ dari saripati. Iya, paham. saya. Ya, itu pengembangan namanya. Iya. Tapi kalau lihat kalimatnya ini kan berawal dari bait yang kedua, akhir bait kedua, Iya. yang menyebutkan kayu aeng, Iya. tanah angker, Angker. kayu aeng, lemah miring, tanah angker, ya kan? Iya. Kayu aeng itu, kayu itu kata asal dari kayu. Kayu itu hidup. Jadi ini bicara dari awal kehidupan manusia yang bersumber dari Sang Maha Hidup. Iya. Kemudian ada benih kehidupan, gitu ya, benih kehidupan itu adalah sperma dan ovum, Iya. indung telur, Iya. yang digambarkan ya tadi air kering tadi kan, laut kering ini Mbak. Itu pertemuan antara itu kan benih. Iya. Nah, benih kehidupan yang akan menumbuhkan pohon kehidupan itu ditanamnya harus di tanah angker, Tanah angker. lemah miring tanah Tanah angker. angker. Tanah angker itu ya tanah yang keramat. Masih kan? Ya itu organ perempuan. Itu hanya bisa ditanami apabila sudah halal. Halal. Makanya ada proses yang namanya Pernikahan. pernikahan. Itu masalah kejadiannya kita dari tanah dari apa ya kita nggak tahu halal apa haram itu yang jadi sperma. Iya. Bibitnya itu bisa juga haram dan halal. Kita nggak pernah tahu kan. Iya. Itu. Teman. Iya kan, Iya. dulu yang dimakan bapak kita Iya. apa kita nggak tahu. Iya kan lingkaran. Iya, jadi ini lebih pada awal kehidupan, bukan bahannya. Iya. Kalau bahannya memang dari saripati tanah, harus yang halal, belum tentu. Oh, ben kadang-kadang meneng-meneng penggaweane nyolongi kayu ning alas ngono barang kayu nggo mangan. Banyak. Zaman biyen yo pasang dadu barang. Iya kan? Iya. Oh, iya. Kalau itu bisa dibedakan, Pak? Bisa. Mirip. Mirip. Tapi kalau ini bicara tentang awal kehidupan. Oh, gitu, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Iya. Oke. Hubungannya dengan syariat. Ini kalau dihubungkan dengan Al-Quran itu Jadi nggak ninggalin syariat, enggak. awal kejadian manusia itu di surat apa itu ada hubungannya nih, mirip banget Ya, jadi. itu yang kejadian manusia. Jadi saya Pak di tanah terus Lakot kenal insana min sulalatin min tin. main-main itu ya. Diciptakan manusia itu dari saripati Tanah. tanah. Iya. Itu kan Kalau proses penciptaan fisiknya manusia. Tapi ini kan kayu, itu kata asal dari kayu. Hidup. Iya, kan kidung ini sebutannya kan kayu aeng, lemah miring, tanah angker gitu kan. Kayu itu hidup. Al-Kayu itu nama Allah. Al-Kayu. Lidah Jawa menjadi kayu. Kehidupannya. Nah, untuk tumbuhnya suatu kehidupan manusia di alam dunia dimulai ditanam di tanah yang sudah dihalalkan, yaitu pernikahan. Karena tanahnya itu belum bisa dipacul kalau belum nikah, belum halal. Kira-kira gitu, Pak. Makanya ada pernikahan. Kenapa? Ya itu ajaran para roh.